Budaya Rahayu. Iya, saya perkenalkan, kami dari tim Sinau Rasa mempertanyakan perjalanan spiritual panjenengan pripun mulai awal sampai mengerti kebangunan spiritual itu bagaimana ceritanya? Iya. Spiritual itu tidak jauh beda dengan, ini menurut saya ya, tidak jauh beda dengan diri kita sendiri. Dalam artian diri kita sendiri itu yo iki awake dhewe. Ya, Perjalanan spiritual sendiri menurut saya sendiri ya banyak hal, mulai dari pengalaman setiap hari, beragama atau bertoleransi dengan sesama. Nah, berawal mungkin bagaimana saya berspiritual, awalnya dulu mencari jati diri. Jadi dalam artian mencari jati diri, gimana? wejangan yang ditinggalkan oleh kakek buyut, wejangan dari kakek buyut. Beda jenengan. Jadi bagaimana Kira-kira seperti apa wejangan yang disampaikan kakek panjenengan? wejangan, intinya wejangan bagaimana nantinya di masa tua yang mungkin masa dimana yang saat ini saya jalani ya, itu dulu pada masa masih mungkin belum remaja, masih anak-anak, saya bilang masih anak-anak, itu sempat berpesan, ini loh, kita itu adalah orang Jawa, lahir di Jawa dan akan hidup dan mati di Jawa. Oh, ini gue pesen. Jadi jangan sampai dilupakan bahwa diri kita adalah orang Jawa. Itu wejangan yang seperti apa lah? Usia berapa? Kisaran usia panjenengan yang waktu disampaikan wejangan itu? Masih usia SMP lah, ABG. ABG. Masih usia SMP. Jangan itu diberikan, jadi supaya untuk diingat bahwasanya ini nanti akan bisa menjadi sangune tua, bekal modal untuk hari tua. Kalau itu dijalankan untuk mengenal jati diri kita. tuh seperti itu lah. Singkat cerita, ya namanya anak muda kan pasti melalui masa-masa Proses anak muda ya, kan, proses kehidupan. bukan kok terus soal enggak. Saya sama mungkin seperti anak muda yang lainnya, nakal, ya narkoba, ya ngombe, ya dan lain sebagainya lah. Ya. Seperti anak muda di jalan pada umumnya. Tapi dengan berjalannya waktu kita berumah tangga, mulailah di situ saya menyadari ada hal yang memang yang dikatakan Simbah dulu ada benarnya. Nah, di situ saya mulai Kembali ke kesadaran diri. kesadaran diri ya, mencari apa sih yang sebenarnya di wejang dulu, hal yang seperti apa. Nah, dari perjalanan hidupnya saya mulai mencari, bertemu dengan beberapa orang dengan tidak sengaja, memang tidak sengaja semua. Contohnya bertemu dengan si A, kok seperti ini, merasa saya tidak cocok, jadi bertemu dengan seorang kiai seperti ini, kok seperti ini. Saya cari terus sampai sesuatu yang
apa sih sebenarnya orang Jawa itu seperti apa. Di spiritual saya itu malah mengarah, yang saya cari adalah benar-benar budaya Jawa yang ditinggalkan leluhur seperti apa sebenarnya. Tulen. Benar, yang seperti apa, bukan lagi bukan yang berurusan dengan hal goib, kegoiban atau mungkin kanuragan dan lain-lain, bukan yang seperti itu, lebih ke Tapi sejatinya urip. betul sejatinya budaya Jawa yang leluhur tinggalkan itu seperti apa. Katangannya. Nah di situ dari perjalanan itu memang banyak fenomena hal yang mungkin tidak bisa diungkapkan dan artian di luar nalar. Memang di luar nalar itu kok aneh ya. Aneh pripun? Contohnya mungkin Ya, bisa misal jelaskan. hal yang nggak logis, Oke. hal yang nggak logis. Saya pernah mengalami satu kecelakaan hebat. Kecelakaan hebat itu di mana kalau kita melihat kondisi kendaraan yang saya pakai, mungkin orang akan lebih ke ini, melihat kendaraan itu pasti orangnya akan sangat terluka parah. Nah, tapi kenyataannya di sana saya tidak, cuman sedikit ada luka ringan. Nah, di situ saya sendiri pada saat saya melihat kendaraan saya ya nggak jari wong tawa, nggak orang jari wong Jawa nggak apa istilahnya bila selamat. Cuman logikanya saya sendiri pada saat itu berkendara dengan kecepatan tinggi, sangat Tidak masuk akal. Iya. Logika ya. Secara dan terseret logika itu sekian meter. Iya betul, saya terseret dari kendaraan saya itu sekian meter dari kejadian. Tapi mengalami kejadian Nah, dari ringan. situlah saya mulai berpikir, ya mungkin inilah yang Tuhan berikan itu seperti ini, hal yang ajaib. Ya, hal ajaib itu tidak bisa dinalar. Wong koyok ngono kok wongnya cuma koyok ngene. Disitulah mungkin masuk akal. itulah kekuasaan Tuhan yang mungkin saya rasakan. Nah dari situlah saya mulai mencari jati diri seperti apa. Apakah benar orang berspiritual itu kalau memang menemukan jati dirinya, memiliki roh leluhur di dalam dirinya itu memang ada. Itu mulai saya menggali, bertemu dengan si A, si B, sampai kali macam mulai adalah pemahaman bagaimana kita itu berspiritual yang benar, Yang positif. dengan energi alam, menyatu dengan alam, mengenal bagaimana kan sejatinya diri kita. Jadi banyak hal-hal positif yang dipetik dalam perjalanan hidup ini ya. Sangat Khususnya bisa mendewasakan diri kita, pola pikir kita dan spiritual kita, mungkin kurang lebih ini nggak tahu. pendewasaan diri pasti. Pola pikir kita lebih ke hal-hal yang bersifat positif. Tentunya bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, Oke. juga orang banyak, juga alam sekitar. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk hal di luar niku, hal-hal kejadian-kejadian atau fenomena yang panjenengan rasakan dalam hidup, kurang lebihnya seperti apa yang dalam suatu perubahan atau kebangunan spiritual ini, Bang? Ya banyak sekali. Tapi kalau mungkin contoh kecil, pada saat kita sudah terjun di dalam, kita bisa tahu, bisa membedakan mana yang bisa kita rasakan itu
misalnya sebuah sesuatu energi yang ini yang memang baik atau energi ini tidak baik untuk kita, itu kita bisa merasakan. dan dalam perubahan keadaan hidup ada apa enggak kira-kira untuk yang panjenengan rasakan? Ya, yang pasti ada. Dan mungkin dari sekian lama dalam ekonomi ya, ekonomi saya sekian tahun itu mengalami kemunduran yang sangat hebat. Jadi bisa dijelaskan, mungkin orang lain mungkin akan merasa tertekan pada posisi ini, cuman karena saya sendiri juga dari wejangan orang tua berlatih untuk menjadi seorang pribadi yang sabar, berpikiran tetap berpikiran positif, memperluas pengetahuan juga penting. Hubungan kita sama sesama itu kan sesuatu yang positif. Jadi bukan sekedar hubungan kita dengan Tuhan, karena kita spiritual juga membutuhkan kecerdasan dan berpikir yang lebih positif. Nah, di situ saat saya mengalami kemunduran, saya bertemu berbagai orang dengan berbagai karakter latar belakang yang berbeda. Itu ini kenapa ya jangan petik ini yang sangat bermanfaat. Di situ banyak dari kita itu, kalau kita punya banyak hubungan dan kita bisa memilah mana yang baik untuk kita dan tidak, ternyata sangat bermanfaat. Misalnya saya bertemu dengan orang yang tidak baik, saya tinggal. Bukan untuk ditinggal terus nggak belum kenal, kita tinggal dalam artian kita membatasi diri berhubungan dengan mereka. Dan dengan orang-orang yang punya karakter yang baik, atau kita bisa merasakan energi mereka itu benar-benar positif, atau ketulusan mereka itu bagus, di sini bisa kita berbagi dan akan membentuk suatu energi yang dimana sebenarnya kita sendiri tidak menyadari itu membawa dampak ekonomi juga kepada yang lebih positif dalam hidup. Selain ekonomi itu ya kesehatan mungkin juga pasti. Kalau kesehatan itulah orang berpikir positif, kesehatan kita juga akan laras. Kadang kita menyepelekan dengan keadaan seperti itu, padahal pikiran kita, hati kita yang bahagia, pikiran kita yang senang membuat kita lebih sehat sebenarnya. Dan energi pun bisa masuk dalam diri kita yang lebih baik dan lebih positif, dan juga bisa mengalir energi negatif. Ya ini mungkin perlu jenengan jelasaken mungkin, karena selama ini mungkin mindset atau pemikiran orang pada umumnya tentang hal kegaiban mungkin. Tapi sejatinya kalau kita mau merenungkan jumeneng sing bener, mendapat sing bener itu kan semerep sejatinya pripun, masalah itu adanya dari mana dan bisa dilepaskan gimana caranya, kan sangat dijelaskan membuat ini. Mungkin terlalu awal Mas, tapi tidak awal ya seadanya sedikit. Mungkin akan mindset orang kan berbeda memang mindset orang berbeda, cuman menurut saya sendiri dalam segi kegaiban itu apapun itu di alam kita ini ya kegaiban yang sudah diciptakan oleh Tuhan, memang ada hal yang ya, karena diri kita sendiri juga mengandung itu. Di agama manapun juga mengajarkan tentang itu, mengimani itu. Tapi menurut saya pribadi seperti ini, manusia itu dari sekian makhluk yang diciptakan Tuhan adalah makhluk paling sempurna. Paling sempurna. Kalau mereka makhluk yang lain yang sudah diciptakan Tuhan itu bisa melakukan ini itu dan mempunyai power atau energi seperti ini, kekuatan seperti ini, manusia sebenarnya punya yang lebih berarti, karena kita yang paling sempurna, tergantung dari pribadi kita, tinggal pengasahan kita, bagaimana pribadi kita sebagai manusia itu sendiri. Nah, di sini banyak orang yang menggunakan mungkin ngapunten hal-hal seperti itu untuk melakukan hal dalam artian di sini
bangsa-bangsa dari makhluk lain itu untuk memperkaya diri atau mungkin untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya, kepentingan tertentu misalnya. Saya rasa itu tidak perlu sebenarnya. Karena kita sejati sendiri ini kan kurang lebihnya dan sesama manusia harus saling berbagi. Kita sendiri itu punya sebenarnya. Hal itu nggak perlu dengan hal seperti itu kita bisa sebenarnya. Ini kan bangsal malih saking pengetahuan atau perjalanan spiritual atau supernatural masing-masing. Betul. Dan Tergantung semua nyelamine pripun. ya, dan semua orang sebenarnya bisa mempelajari. Nggih lah. Nggak harus berguru seperti ini. Ya memang kembali ke mindset masing-masing. Oke. Jadi selama kita mau berpikir positif, berserah diri kepada yang kuasa pencipta alam ini, kembali lagi ke alam, bersanding dengan baik dengan hal sesama, saya rasa nggak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan. Okay. Dan ada suatu kekuatan yang besar untuk mendukung dalam hidup kita. Betul. Jadi Tanpa kita harus sadari, istilahnya dengan ABC di dalam diri kita itu ada sebenarnya. yang pastinya gini, mungkin jangan dibatasi Oleh pola pikir kita dengan pemahaman-pemahaman yang di luar sana. Kembali ke jati diri kita masing-masing. Betul. Bertanyalah pada diri kita, sejatine rasa niki wau ngoten lho. Ora nepi napa ngoten. Bener napa mboten ini kan jenengan saged njelasaken yang perjalanan selama ini panjenengan raosaken mulai awal sampai membandingkan pesen jangan ngoten sampai saat ini kan ada suatu hal yang memang sangat beda yang jenengan rasakan pastinya gitu. Dari perjalanan itu ya saya mencari jati diri sebagai seorang Jawa. Seorang pada saat saya bertemu dengan panjenengan itu ada hal yang mungkin saya bisa gali dan banyak hal yang positif, energi positif. Contohnya apa nih kurang lebihnya kalau sakit jenengan jelaskan? Misal kecil ini ya, misal kecilnya kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri dan pola pikir positif. Pada saat kita dalam keadaannya kesulitan, terhimpit ekonomi misalnya, di situ kita yakin kepada diri kita bahwa iso aku aku iso iki. Dan saya pada saat itu saya melakukan itu ternyata sampai praktekkan saya praktekkan sendiri Mas. Dengan keyakinan dan Gusti keyakinan kepada diri kita sendiri dan kepada Sang Pencipta. Itu aku iso. Dan pada kenyataan hidupnya faktanya memang dan ada suatu perubahan pada suatu saat, dan itu pada saat saya merasa yakin bisa ya. Itu memang bisa. Jadi yang membatasi kita nggak bisa jadi bisa bukan sekedar materi atau sekedar wawasan atau teori, tapi di sini Anda panjenengan ini kan melakukan langsung berinteraksi bagaimana kita merasakan energi positif itu masuk ke dalam tubuh kita dan kita afirmasikan iki lho pokoknya aku koyo ngene iki bisa misalnya. Ya itu terjadi sebenarnya cipta daya cipta pada diri kita kan yang membatasi diri ya itu tadi keyakinan atau keimanan. Betul. Tinggal kadarnya berapa kan ngoten. Kalau kita memang benar-benar yakin dengan apa yang kita yakin, orang muslim yakin bahwa seperti ini imannya lebih kuat, berserah diri, benar-benar berserah diri, pasti ada mau suatu misalnya, ya, pasti ada perubahannya di sana. Kendalanya kan dan masalahnya di sini kebanyakan kan kita dibatasi dengan pola pikir kita, yaitu tadi yang mungkin kategorinya negatif, tapi kita tidak menyadari bahwa diri kita sendiri kalau yakin
ada power yang besar, yang dahsyat, yang bisa membantu kita dalam kehidupan yang nyata ini wujud benar-benar ngoten. Ya itu tadi pola pikir. Kalau kita sudah membiasakan diri berpikir positif terhadap semua apapun itu, jadi nggak perlu no koncone moro wong iki paling rene utang duit, itu kan suatu pola pikir yang negatif. Apapun tujuannya seseorang datang ke kita, kalau kita hanya bisa berpikir positif, kalau memang kita bisa membantu ya kita bantu, kalau kita nggak bisa bantu ya berikan sesuatu yang istilahnya tidak menyakiti orang lain. Nggih, Pak, semale leres lek bab niku wau keyakinan ke dalam diri kita kan kurang lebihnya masuk ke peroso sukmo lantat niku wau untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun bentuknya, apapun bentuknya. Terus titik-titik pikirane nyalahno tidak mau introspeksi. Iya, kembalikan kepada diri kita. Aku yang ini bener apa buruk. Mungkin ada pesan dan saran untuk pemirsa ini channel Sinau Rasional, nopo mungkin saran saged disampaikan. Ya mungkin sedikit pesan untuk semua, khususnya untuk kalangan milenial ya, saat ini yang saya lihat lebih labil di masa ini daripada masa-masa saya dulu. Mungkin eranya memang beda. Karena generasi kita memang beda. Generasi kita dulu seperti ini sudah mempunyai pola pikir yang pekerja keras rata-rata. Dengan kalangan milenial aktivitas kebanyakan fisik zaman dulu ya, itu mungkin mulailah untuk bersinergi dengan lingkungan dan juga sesama manusia. Kalian alam semesta juga selalu berpikir positif ke depannya, jangan sedikit-sedikit merasa nggak enak. Itu tadi mungkin ya, berpikir positif aja dan kembali percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, nggak ada yang tidak mungkin. Selama kita percaya dan yakin, kita harus percaya dan yakin. Apapun tidak mungkin nggak bisa kita lakukan, pasti bisa. Tergantung kemauan yang ada dalam diri kita sendiri dan keyakinan kita yang melakukannya. Ini kemauan. Matur suwun Mas Iwan. Mugi manfaat damel kita sedaya. Amin. Saged pamenjing lek wonten waktu sing lodong saged ditambah malih. Wawasan dibagiaken. Selamat sore, salam budaya, rahayu.